Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum drama Korea bergenre misteri dengan tema militer yang berjudul Search. Drama ini berkisah tentang tim militer khusus yang menyelidiki kematian misterius di zona demilitarisasi antara Korea Selatan dan Korea Utara. Saat melakukan penelusuran, tim khusus mulai menemukan ancaman dari sosok misterius yang tidak manusiawi dan belum pernah dilihat oleh siapapun. Kemunculannya membawa teror dengan pembunuhan yang terjadi. Tim khusus pun berjuang keras memecahkan misteri ini dan menemukan fakta bahwa sosok misterius yang mereka cari bukanlah manusia. Cerita bermula di tahun 1997. Salah seorang anggota militer Korea Utara sedang dalam perjalanan menuju Korea Selatan. Kondisi tubuhnya tidak terlihat seperti manusia biasa. Akibat kendaraannya mengalami kecelakaan, pria itu terpaksa berjalan sambil membawa sebuah koper misterius. Namun, ia masih diburu oleh militer Korut yang ditugaskan untuk menangkapnya. Sementara di tempat lain, tim militer Korsel diterjunkan untuk mengamankan zona demilitarisasi atau DMZ. DMZ ini merupakan perbatasan yang dipenuhi ranjau dan sejumlah penangkal, agar tak ada warga Korea Utara yang menyeberang ke Korea Selatan dengan selamat. Setelah mendeteksi sesuatu yang tidak biasa, mereka segera waspada. Dari seberang terlihat seorang wanita yang kemungkinan adalah pengungsi dari Korut. Wanita bernama Mayori itu mengaku bahwa dia adalah peneliti unit pengembangan nuklir Korea Utara dan saat ini berniat mengungsi ke Korsel dengan membawa serta bayinya. Namun, di saat akan membawanya, tiba-tiba militer Korut datang menghampiri mereka. Tentu tujuan mereka membawa kembali Mayori ke Korea Utara. Tidak ingin sampai terjadinya pertempuran yang bisa membahayakan bayinya, maka Mayori menawarkan dirinya kembali ke Korut asalkan bayinya dibiarkan ke Korsel. Tapi ketika regu dua tiba, terjadi bersitegang antara kedua kubu. Masing-masing dari mereka tidak ada yang mau menjatuhkan senjata. Tanpa perintah, tiba-tiba saja salah seorang anggota militer Korsel bernama Lee Hyuk lebih dulu melepas tembakan. Saling tembak pun tak dapat terhindarkan lagi. Dalam peristiwa itu, Mayori turut tewas terbunuh. Sedangkan pria bernama Sangmin yang membawa koper berhasil kabur dari kejaran militer Korut. Scene berpindah 23 tahun kemudian, yaitu tepatnya tahun 2020. Memperlihatkan seorang pria bernama Dongjin yang merupakan salah satu dari anggota regu pencari yang akan diterjunkan dalam suatu misi. Ia mendapat misi untuk mencari serigala yang kabur dari kebun binatang. Dugaannya, serigala itu berada di sekitar zona berbahaya yang terlarang bagi warga sipil. Mereka akan dibantu oleh Komando Tim Kimia Khusus atau KCST sebagai backup. Hal itu membuat Dongjin merasa ada yang aneh, karena jika Komando KCST sampai terlibat, kemungkinan serigala yang mereka incar telah terinfeksi sesuatu. Selain itu, mereka hanya dibekali senjata bius. Dengan mengikuti anjing militer, menuntun mereka ke sebuah rumah kecil di tengah hutan. Dari celah terlihat sosok serigala yang berada di dalamnya. Beberapa saat kemudian, terdengar suara drone milik komando KCST. Pengendalinya adalah seorang wanita bernama Yerim. Mengetahui serigala yang mereka cari telah ditemukan, maka Yerim bersama tim KCST menuju ke dalam hutan. Sementara Dongjin, ia membidik serigala tersebut yang seketika malah berlari ke arahnya. Ia berusaha menghindar, namun rekannya tidak sengaja mengenai Dongjin dengan peluru bius yang membuatnya tak sadarkan diri. Beruntung tim KCST segera tiba untuk membantu mereka. Beberapa saat kemudian, mereka menerima laporan kalau ada prajurit yang hilang di pos jaga zona demilitarisasi. Dugaannya, prajurit tersebut diserang oleh hewan liar. Yerim yang dikirim ke lokasi segera memeriksa wilayah. Dengan alat yang dimiliki KCST, ia bisa dengan mudah melihat jejak darah dari prajurit tersebut yang tubuhnya seakan diseret sesuatu. Ia mengambil sampel darah yang tertinggal untuk memeriksanya. Setelah hasilnya keluar, ada virus rabies yang terdeteksi di dalam darah prajurit tersebut. Tapi anehnya ada 3 darah yang terdeteksi, yaitu 2 darah prajurit dan 1 lagi darah orang lain yang belum teridentifikasi. Oleh sebab itu, mereka perlu menyelidiki lebih lanjut untuk mengetahui detailnya. Malamnya, Dongjin diperintahkan menjalankan misi bersama regu lain, dan yang ditunjuk sebagai perwakilan dari KCST adalah Yerim. Melihat Yerim, membuat Dongjin jadi salah tingkah, karena sebenarnya dia adalah mantan kekasihnya. Misi mereka adalah menemukan orang hilang secepat mungkin, tapi Yerim memperingatkan mereka untuk berhati-hati.
akan resiko rabies di zona demilitarisasi. Saat memasuki area terbuka, pasukan mendengar jejak langkah yang begitu cepat. Yang mereka temukan adalah sepatu bot milik orang yang hilang. Karena mereka berada dekat dengan perairan di sektor 21, artinya itu merupakan zona berbahaya di mana terdapat banyak ranjau. Yerem sendiri melihat sosok misterius yang melintas di balik rerumputan. Hal itu diikuti oleh anjing pelacak yang langsung bereaksi, memberi tanda kalau ia dapat mencium aroma target. Dari seberang, terlihat sosok misterius bermata hijau yang perlahan mendekat ke arah mereka. Namun tiba-tiba, orang tersebut pergi ke arah sebaliknya dengan begitu cepat. Mereka tidak yakin apa itu manusia atau bukan. Setelah mengikuti anjing pelacak, mereka akhirnya menemukan tubuh korban yang sudah tewas. Tapi Yerem merasa curiga dengan luka gigitan di leher korban yang tampak sedikit aneh untuk gigitan hewan liar. Sesaat kemudian mereka menyadari ada begitu banyak anjing liar yang mendekat ke arah mereka. Anjing-anjing liar itu juga terlihat aneh, seakan-akan mereka adalah spesies yang berbeda. Kemungkinan mereka mengidap rabies. Jika sampai kontak atau tergigit, maka manusia akan tertular. Ada sesuatu yang telah merubah hewan-hewan tersebut menjadi predator yang kuat dan ganas ketika menyerang para prajurit. Sementara Dongjin, ia masih mengejar anjing pelacak yang membawanya memasuki wilayah beranjau. Namun anjingnya harus menjadi korban setelah menginjak ranjau. Dongjin merasa sedih karena tidak bisa menyelamatkan anjingnya yang selama ini sudah menjadi partnernya. Di pusat komando KCST, para dokter harus melakukan otopsi untuk memastikan penyebab kematian prajurit. Jika melihat kondisi korban, mereka bisa menilai kalau itu bukan diakibatkan oleh kekuatan orang biasa. Setelah hasil otopsi keluar, ditemukan keanehan pada darah korban, yang mana sel-selnya justru bermutasi. Perubahan semacam ini sangat berbeda dengan virus rabies biasa. Keesokannya, sebagai pawang anjing militer, Dongjin akan ditemani anjing pelacak yang baru. Ia dikirim menemui Jongsun dari pasukan khusus sebagai satu tim dalam misi yang baru. Selain itu, yang akan memimpin tim misi khusus Polaris adalah Kapten Mingyu. Sedangkan di pusat komando KCST, Yerem mendengar suara aneh dari dalam ruang otopsi. Ia pun memeriksa ruangan tersebut yang sudah dalam keadaan berantakan. Dan ada jejak darah yang ia temukan pada dinding. Tiba-tiba saja ia diserang oleh seseorang yang ternyata adalah salah satu korban yang hidup kembali. Pria itu seperti zombie yang tak terkendali dan terus menyerang Yerem dengan begitu ganasnya. Beruntung Yerem sempat menghubungi rekannya untuk meminta bantuan. Di saat nyawa Yerem terancam, mereka tiba tepat waktu menyelamatkannya, sehingga berhasil menghentikan amukan pria tersebut. Masa lalu Yerem yang sebenarnya adalah bayi yang dulu ditinggalkan oleh Mayuri pengungsi Korut. Dia dibawa dan diasuh oleh salah seorang prajurit. Dan demi melindunginya, prajurit itu terpaksa berbohong dengan melaporkan bahwa bayi tersebut telah meninggal. Yerem masih terus meneliti apa benar infeksi virus dari anjing liar tersebut bisa membangkitkan orang mati. Untuk membuktikannya, ia akan mencoba menyuntikkan darah anjing liar itu pada tikus yang sudah mati. Beberapa waktu kemudian, ternyata tikus yang sudah mati itu benar-benar hidup kembali. Diketahui bahwa tikus ini hidup kembali karena ada reaksi termokimia di otaknya. Namun dari hasil tes darah, virus ini tak bisa menginfeksi antar manusia. Salah satu buktinya, kondisi Yerem yang baik-baik saja walau ia sempat terkena darah pria tersebut. Tapi mereka tetap harus memastikan tidak ada kemungkinan penyebaran antar manusia. Untuk menyelidiki kasus ini, maka Yerem diperintahkan bergabung dengan tim misi khusus di sektor 21, yang artinya ia akan berada satu tim kembali dengan Dongjin. Sementara tim misi khusus, mereka menjalani misi untuk mencari jejak makhluk yang telah menyerang anggota mereka. Di balik rumput yang bergoyang, Dongjin melihat gerakan aneh yang sama seperti malam misi sebelumnya. Ia berusaha mengejarnya, yang menyebabkan dirinya terpisah jauh dari tim. Tanpa disadari, ia jadi tersesat di wilayah DMZ, yaitu perbatasan dengan Korut. Setelah menyadari posisinya yang memasuki wilayah Korut, Dongjin berusaha mencari jalan untuk kembali. Tapi, para tentara Korut memergokinya. Mereka berniat membunuh Dongjin karena telah melanggar aturan. Tapi tiba-tiba, sosok misterius menyerang tentara Korut dan membunuh mereka satu persatu. Dongjin yang berusaha menghindar dari kejaran makhluk itu akhirnya terpojok. Sebuah tembakan berhasil mengenai makhluk itu, dan yang datang adalah Yerem. Rupanya ia segera menyusul tim misi khusus setelah mendapat kabar bahwa Dongjin menghilang. Secara bersama-sama mereka berdua menghujani makhluk tersebut dengan tembakan. Ketika bantuan datang, makhluk itu mencoba kabur dari mereka. Yerem punya rencana untuk menaklukkan target. Karena target memiliki gejala rabies, jadi kemungkinan dia takut air.
Oleh sebab itu, mereka harus memancingnya ke lembah untuk menjebaknya. Dongjin menawarkan diri menjadi umpan, sehingga target akan mengejarnya hingga terjatuh ke air. Mereka mencoba menembaknya, namun makhluk itu masih sanggup memanjat dinding untuk meloloskan diri. Semuanya menyadari kalau tidak mudah untuk melumpuhkan target dengan senjata api. Apalagi gerakan makhluk tersebut sangatlah gesit dan kuat. Kemungkinan target mereka kali ini telah bermutasi dibanding dengan target pertama yang sebelumnya telah mereka lumpuhkan. Malamnya, seorang prajurit menemukan jejak lendir di gerbang markas. Ia terkejut ketika melihat rekannya yang telah diserang oleh makhluk misterius. Bahkan ia pun turut menjadi korban dari keganasan makhluk itu. Dengan tenaga yang tersisa, ia berusaha meraih telepon untuk memberitahu rekan lainnya yang sedang melakukan patroli. Dongjin dan Yerim yang bergegas kembali ke markas langsung menyerang target yang lagi-lagi mencoba kabur dari tempat itu. Tapi nyawa Sardayong tak dapat diselamatkan dan harus tewas secara mengenaskan. Kehilangan rekan membuat Dongjin tak bisa mengendalikan emosinya. Ia berjanji akan menangkap makhluk tersebut bagaimanapun caranya.